ini ya, dikembalikan nilainya nanti ya. Berapa belum memang. Hari ini kita sudah mulai masuk di tema 2 ya. Di tema 2, tema 1 sudah selesai, sekarang tema 2. Bukunya masih tetap sama yang 2A, tapi sudah tema 2 ya. Sudah ada yang sempat melihat video bahasa Indonesia kah? Apakah sudah ada yang sempat melihat video bahasa Indonesia? Ya. Belum, teacher. Sudah, ternyata belum. Ya, nggak apa-apa ya. Itu hanya bertanya siapa yang sudah sempat. Kalau belum sempat, nggak apa-apa. Memang kan baru kemarin malam itu ya. Gitu, apanya? Aku yang sudah PPKN sama matematika, teacher. Oh, iya. Nggak apa-apa, nanti bisa dilihat lagi. Oke, diambil dulu buku penanya kalau ada yang belum ambil ya. Dikasih waktu, ayo diambil dulu buku penanya. Apakah sudah diambil semua? Boleh, Ruth. Kalau mau minum boleh. Oke, Banyu, good. Diambil dulu ya, buku penanya disiapkan. Good, terima kasih. Oke, sekarang kita mau bahasa Indonesia. Mau belajar tentang bahasa Indonesia. Apa ya materi kita? Kalau kemarin mau review sedikit ya, supaya kalian nggak lupa. Jadi yang sudah kita pelajari itu jangan dilupakan, harus tetap diingat. Kita di semester kita di tema 1 belajar tentang ungkapan, ya kan? Kalimat ajakan. Lalu kalimat apa lagi? Kalimat apa lagi kemarin? Ada yang masih ingat nggak? Penolakan. Penolakan. Ada satu lagi apa? Perintah ada enggak? Kalimat perintah. Betul, kalimat perintah ya. Ingat-ingat ya, jadi kita sudah belajar ungkapan, kalimat ajakan, kalimat perintah, sama kalimat penolakan ya. Ini jangan dilupakan ya. Tema 1 sudah selesai tapi tidak boleh sudah selesai pelajarannya, sudah selesai ulangan. Berarti sudah selesai, bukan gitu ya. Harus tetap diingat. Oke, sekarang berarti buka dulu share screen-nya ya. Sekarang di tema 2 kita mau belajar tentang keragaman benda. Kosakata ya. Kosakata dan keragaman benda. Bentar. Oke. Sudah kelihatan layarnya teacher? Sudah. Ya. Oke, sudah kelihatan ya. Ini kita belajar di tema 2. Temanya itu bermain di lingkungan. Kalau tema 1 kemarin apa? Ada yang ingat nggak? Hidup rukun ya. Hidup rukun, tema 1. Tema 2 itu bermain di lingkungan temanya ya. Sekarang kita langsung masuk ke materinya. Nah, ini. Di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi, misalnya informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Ya, Garneta? Tidak, itu layarnya kok belum diganti. Oh, belum kah? Masih Ya. apa? Di tempatnya Garneta masih apa layarnya? Masih tema yang 2 itu. Oh ya? Sudah ya? Oh, sudah. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita belajar tentang mencari informasi di dalam teks. Jadi kalau kita membaca suatu bacaan ya, itu ada informasi, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari bacaan itu ya. Carinya di dalam teks. Misalkan ini coba dibuka halaman 84, itu ada bacaan judulnya bermain gelembung sabun.
Dibuka halaman 84. 84, teacher. Ya, betul. 84. Sudah dibuka? Ya. Halaman berapa, teacher? 84. Sudah. Ya, oke. Oh, Ya, betul. Good. Betul, itu. Itu. Nah, itu ada bacaan ya. Ada teks bacaan. Judulnya apa itu? Ada yang tahu judulnya? Iya, betul, Jojo. Sungai Gelembung Sabun. Gelembung sabun. Nah, jadi ya, mau kasih tahu. Di dalam teks ini, itu kalian dapat mencari informasi ya. Informasi, mencari sesuatu yang dapat kalian, apa ya, ya kalian ambil informasi ya, informasi berita begitu. Caranya adalah kalian harus membaca dengan seksama, membaca dengan mencermati ya, bukan hanya sekedar dibaca selesai tapi nggak dapat apa-apa, tidak ada yang, ibaratnya kalau kita membaca itu harus ada yang kita ambil, harus ada yang nyantol gitu ya. Oh siapa tadi yang apa ya yang kita baca? Oh gelembung sabun. Oh di mana ya? Nah, ada pertanyaan memang biasanya. Coba sekarang gini, kalian baca. Ya, kalian baca bermain gelembung sabun. Setelah itu kita akan jawab bersama-sama halaman 85. Sekarang kalian baca dulu yang gelembung sabun ya. Setelah itu kita akan jawab bersama-sama halaman 85. Kita kasih waktu membaca ya. Belajar membaca dalam hati, membaca sendiri-sendiri ya. Halaman 84 dibaca. Teacher itu 2P ya, teacher. Tetap 2A sayang, masih 2A bukunya. Tapi sudah tema 2 gitu. Tema 2 yang mana ya, teacher? Terus memperhatikan sedikit atau tidak dari tadi ya. Memperhatikan sih, teacher. Kalau memperhatikan tadi kita bilangnya halaman berapa yang kita buka? Halaman berapa, tahu atau tidak? Gak tahu. Kalau nggak tahu berarti memperhatikan atau tidak? Tidak, teacher. Sekarang belajar untuk memperhatikan. Aku sudah dibaca, teacher. Ya, yang lain bisa membaca. Jarut ya, belajar untuk memperhatikan videonya supaya kalau ditanya tahu, nggak tanya balik. Ya, terus lebih belajar memperhatikan. Kalau ada orang bicara diperhatikan, jangan main sendiri, jangan melakukan kegiatan yang lain ya. Supaya pas ditanya kamu nggak tanya balik, tapi kamu sudah paham. Sekarang ambil pulpenanya yang 2A, terus dibaca halaman 84. Sebelum menjawab Yang 84, halaman 84. Boleh, kalau mau minum air boleh ya. Kamu tahu doanya di mana? Penting. Sudah, teacher. Sudah baca? Oke. Tunggu yang lain ya. Sudah, teacher. Oke, tunggu teman-teman yang lain. Makasih, teacher. Sama-sama.
Tidak ketemu bermain di lingkunganku. Iya, dibaca sayang. Yang lain sudah selesai membaca. Dibaca halaman 84 yang judulnya Bermain Gelembung Sabun. Dibaca dalam hati. Oke, tidak tungguin aku ya. Ya, ditungguin. Teacher, aku sudah membaca. Oke. Apakah sudah semua? Atau masih ada yang belum? Aku sudah, teacher. Aku sudah, teacher. Sudah. Oh, sudah semua. Oke. Sudah semua ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan di halaman 85 untuk mengetahui apakah kalian membaca itu sekedar membaca atau membacanya itu dicermati baik-baik ya. Sekarang kita coba jawab pertanyaannya. Nomor 1. Benda apa yang digunakan saat bermain gelembung sabun? Benda apa ya? Sabun cuci piring dengan air. Benda ya, bukan bahan. Bendanya Jojo. Jojo dulu kita dengarkan ya. Apa Jo? Apa Jo? Nggak bisa dengar. Sedotan. Sedotan. Kata Jojo sedotan. Betul. Ada jawaban lain kah? Coba yang lain. Ada mau jawab? Siapa itu ya? Garneta, boleh. Bahannya yaitu adalah sabun cuci piring dan air. Apa itu? Itu jawaban nomor berapa? Jawaban nomor 2, teacher. Oh iya, ya benar-benar. Sebentar ya, kita ke nomor 1 dulu. Sebentar ya. Nah, itu jawabannya. Benda yang digunakan untuk bermain gelembung sabun adalah benar sedotan ya. Sedotan. Terus ada apa lagi? Wadah. Buat naruh ininya ya, buat naruh gelang, teacher. palet gelang ya, betul ya. Terus sedotannya dibentuk segitiga. Iya, buat apa itu? Buat Membantu apa kira-kira? lipat ujung sedotan membentuk segitiga. Oh iya, iya buat apa gunanya sedotan itu? Buat meniup gelembungnya. Betul ya. Jadi sedotan itu dibentuk betul kata Garneta tadi ya, segitiga gitu supaya
Kalian pernah nggak main itu? Main gelembung sabun, ditiup-tiup Nah, keluar gelembungnya. Ya. aku Dulu pernah juga. jajan. Jadi dulu juga Tapi sering nggak main pernah itu. yang nggak usah ditiup. Oh, ya ya ya. Kalau aku Oh, Cicit dulu beli. Nggak pernah buat. Kenapa? Siapa tadi ngomong? Iya, alatnya ya. Ada karet, ada sedotan. Gelembung sabun masuk juga sih, tapi Cicit lebih setuju tadi itu ya. Apa? Karet, sedotan. aku biasanya belum main. Punya itu yang dari sabun, cuci piring, terus yang kasih air cair, terus dimasukkan botol, terus yang tempat gelembungnya itu dari benang sama kayu. Oh, iya 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 iya. Benar 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 benar. Dua Terus kali. malam main. Oh iya, tuh. Jadi gue juga suka main itu, main gelembung-gelembungan itu. Oke, makasih. Yang nomor 2, bahan-bahannya sekarang. Bahan apa yang digunakan untuk membuat gelembung sabun? Sabun, air, Sabun ya. Campur apa? Campur air, betul. Sabunnya dicampur air supaya apa? supaya menjadi bisa jadi gelembung. Supaya bentuknya itu lebih cair, terus bentuk gelembung-gelembung ya. Kalau dikasih air itu dia kocok-kocok gini, pasti nanti bentuk gelembung-gelembung. Ya, betul. Nomor 3, bagaimana cara membuat gelembung sabun? Nah, ini nomor 3 sudah ada jawabannya. Bagaimana caranya? Ada Air dicampur dengan sabun. ya. Begitu kemudian diratakan. Jadi nggak bisa lihat, nggak bisa dengar ini satu-satu ya. Aduk sampai merata. Oke, Banyu. Terus. Diaduk sampai merata. Turunan dari sedotan. Ambil sedotan dan bentuk gelap untuk sedotan itu dua persegitiga. Lalu tiup gelembung sabun akan terbentuk. Piring dicampur dengan air, kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk ujung sedotan menggunakan karet gelang. Ya, baru dicelupkan tangganya dicelupkan ke dalam larutan sabun lalu ditiup. Itu sudah jadi. Betul. Jadi jawabannya itu ada di teksnya yang bawah ini ya, semua. Itu caranya. Betul. Benda berbentuk apa saja yang terdapat dalam teks bermain gelembung sabun? Nah, ini nanti akan kita pelajari ya. Benda berbentuk apa saja? Ada yang tahu nggak? Benda berbentuk apa saja yang terdapat dalam teks bermain gelembung sabun? Bentuk bendanya? Bentuk bendanya apa saja? Segitiga tadi kata Jojo ya. Segitiga. Sedotannya ada yang segitiga. Ada yang lingkaran. Ada yang lingkaran. Kalau karet gelangnya berbentuk apa? Karet lingkaran. 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 Gelembung-gelembungnya berbentuk apa? Bola. Bulat. Ya, bulat lingkaran ya. Tapi karena gelembung kan ini jadi bola ya. Aku biasanya buat yang besar jadinya segi panjang. Oh iya, ada juga yang besar itu ya gelembungnya ya. Betul. Oke. Ya. Good, gitu ya. Udah, terima kasih. Jadi itu tadi cara-cara untuk kalian menggali informasi, menemukan informasi di dalam teks. Biasanya itu diuji atau kalian dapat ngerti itu kalau ada pertanyaan
ya. Kalau kalian membaca teks nggak ada pertanyaan itu ya udah nanti kalian nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ada pertanyaan, setelah tes ada pertanyaan, itu kalian akan dapat menemukan informasi di dalam suatu teks, ya. Seperti yang sudah kita baca tadi di Lembung Sabun, kalian dapat informasi kan akhirnya, apa yang kalian ketahui dan sebagainya. Kenapa? Karena ada pertanyaannya. Nah, jadi caranya itu harus dibaca dengan seksama, lalu dijawab pertanyaannya, ditemukan dalam teks bacaan tadi, ya, jawabannya. Nah, lalu kita mau kasih tahu ya, di dalam teks itu biasanya kita akan menemukan kosakata, ya, kosakata baru. Jadi mau share satu videonya beda sama yang ini ya, sama yang di Google Classroom ya. Ini video lain, tapi itu akan melengkapi. Ini sebenarnya di subtema 2 minggu depan. Tapi temanya ini masih berkaitan, jadi ditampilkan sekarang saja ya. Karena temanya masih berkaitan. Bentar, dulu ya. Masuk iklan sebentar. Sekali lagi ini masih minggu depan, tapi ini berkaitan. Jadi kita mau tampilkan sekarang. Diperhatikan ya videonya ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke, kita perhatikan sebentar ya, videonya cuma 4 menitan kok. Oke. Shalom anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kosakata dan keragaman benda. Anak-anak, benda-benda di sekitar kita dapat dibedakan berdasarkan tekstur atau permukaan, bentuk, dan juga wujudnya. Berdasarkan tekstur atau permukaan, benda dapat dibedakan menjadi 2, yaitu benda yang memiliki permukaan halus dan benda yang memiliki permukaan kasar. Ayo coba sebutkan apa benda yang permukaannya halus dan apa benda yang permukaannya kasar. Nah, sedangkan berdasarkan bentuknya, benda itu dapat dibedakan menjadi 2 juga. Ada benda yang mempunyai bentuk tetap, ada juga benda yang mempunyai bentuk tidak tetap. Nah, selain tekstur atau permukaan dan juga bentuknya, benda juga dapat dibedakan berdasarkan wujudnya. Nah, berdasarkan wujudnya ini, benda dapat dibedakan menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah benda padat. Benda padat ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki ukuran yang tetap. Benda padat pada umumnya tidak berubah bentuk. Nah, contoh dari benda padat ini adalah, contohnya saja ya, batu. Batu itu termasuk benda padat. Ukurannya selalu tetap. Nah, yang kedua adalah benda cair. Benda cair ini ciri-cirinya adalah memiliki ukuran yang tetap. Benda cair dapat berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Contoh dari benda cair adalah air. Air itu kalau kita pindahkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas. Jadi menyesuaikan tempatnya. Yang ketiga adalah benda gas.
Benda gas ini memiliki ciri-ciri yaitu bentuk dan ukurannya selalu berubah-ubah menyesuaikan wadah atau tempatnya. Benda gas juga dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong. Contoh dari benda gas adalah salah satunya angin. Angin yang ada di sekitar kita ini termasuk benda gas. Nah, setelah kita mempelajari benda berdasarkan tekstur, bentuk, dan juga wujudnya, mari kita menemukan kosakata baru. Kosakata itu apa? Kosakata itu perbendaharaan kata. Teacher punya 4 kosakata yang harus anak-anak artikan. Oke. Sampai situ saja. Yang terakhir itu hanya tugas. Nah, tadi kan saya bilang ya, dalam satu bacaan, dalam satu teks itu ada kosakata. Kosakata baru khususnya ya. Yang kosakata itu apa itu? Perbendaharaan kata. Jadi kata-kata baru, ya, kosakata baru yang sebelumnya kita belum pernah dengar. Sebelumnya anak-anak itu, misalkan anak tanya, misalkan kita ngomong satu kata, ya kan? Terus kalian belum ngerti apa sih artinya itu. Nah, itu berarti kalian bisa menemukan kosakata baru di dalam suatu bacaan. Ya, kosakata baru dalam suatu bacaan. Kosakata itu perbendaharaan kata, ya. Perbendaharaan kata kayak tadi itu, sebentar. Kalau dalam video ini nih, kita disuruh untuk ini. Nah, untuk menemukan artinya. Nah, ketika kalian membaca suatu teks, ya, lalu ada kata-kata yang kalian belum ngerti, belum paham, ya, belum paham artinya, belum paham apa makna dari kata-kata itu, kalian tulis, ya, kalian tulis baik-baik. Setelah ditulis, kalian temukan apanya? Dari apanya? Artinya. Iya. Mencari artinya. Jadi kalau kalian ada yang nggak tahu maksudnya, kalian tulis apa yang nggak kalian tahu, lalu kalian cari artinya. Carinya di mana? Bisa di kamus, kalau punya kamus bahasa Indonesia. Kamusnya bisa lewat Google ya. Di Google tuh ada namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa dicari di situ. Atau bisa juga langsung di Google situ dicari, bisa juga. Atau di buku, mungkin kalian temukan di buku ada teacher, ya sudah. Banyak ya, banyak hal yang dapat kita gunakan untuk mencari arti dari kosakata. Tapi itu penting ya, jadi kalian harus bisa menemukan artinya supaya kalau bacaan itu ada yang nggak kita tahu, pasti kita akan susah. Tapi kalau semuanya tahu artinya, pasti kita akan mudah untuk mengerti suatu bacaan, gitu ya. Nah, kosakata ini juga tentang keragaman benda. Keragaman benda yang dituliskan ini halus, kasar, tetap, berubah. Ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan keragaman benda. Sekali lagi, keragaman benda. Jadi akan ingatkan kalian. Ada yang dari video tadi, ada nggak yang ingat keragaman benda? Benda itu dapat dibedakan berdasarkan apa saja? Berdasarkan apa saja? Ada 3. Bentuk udah Jojo. Apalagi? Itu nggak tampilkan memang ya. Mau lihat apakah kalian tadi menyimak videonya atau tidak di awal tadi. Menyimak. Iya, ya oke. Berarti berarti benda itu dapat dibedakan berdasar apa saja. Tadi Jojo menjawab bentuk. Ada Kasar. apa? Kasar dan halus. Oh, berarti itu namanya apa? Kasar dan halus itu namanya apa, Banyu? Kasar dan halus itu dinamakan apa? Tekstur. Betul. Tekstur atau permukaan ya. Jadi ada berdasarkan permukaan, tekstur, lalu apa lagi tadi?
Tetap berubah. Bentuk ya, bentuk permukaan. Lalu satu lagi apa? Berubah, halus, kasar. Siapa ini? Enggak, ini kosakata sayang ya. Tadi yang ditanyakan adalah benda. Ya, benda itu dapat dibedakan berdasarkan apa saja. Ada yang berdasarkan bentuknya, kata Jojo. Kata Banyu, permukaan atau tekstur. Satu lagi, kurang satu. Ada yang tahu nggak? Neta ngapain? Dimarahin terus dari dalam. Kenapa nggak Neta matanya gitu? Kenapa nak? Enggak tidur. Ngantuk? Kita kasih tahu ya satunya ya. Nih. Nah ini ya. Jadi benda itu dapat dibedakan menjadi berdasarkan 3 ya. Ada yang permukaan, ada bentuk, ada wujud. Ya, ingat-ingat ya, wujud. Permukaan, bentuk atau wujud. Kalau di buku ini wujud itu sama dengan jenis ya. Nanti kalian akan ngerjakan tugas. Kalau ada yang tanya jenis benda, sama kayak wujud ya. Sama seperti wujud. Oke, sekarang coba berdasarkan apa ini? Nah, ini. Berdasarkan tekstur yang dibilang Banyu tadi, tekstur atau permukaan itu ada 2 ya. Apa saja? Halus dan kasar. Ya, halus dan kasar. Jadi suatu benda itu kalau kalian menemukan benda itu ada benda yang permukaannya kasar, ada benda yang permukaannya halus. Bentar, saya akan cari bendanya ini. Kalau misalkan permukaannya botol minum. Botol minum ini kira-kira permukaan atau teksturnya halus atau kasar ya? Lihat ya. Halus. Halus. Betul. Ini halus ya. Jadi lihat ini, rasakan itu halus. Kalau yang kasar itu seperti apa ya? Contohnya ya. Enggak punya. Solidnya lantai. Apa? Banyu? Aspal. Aspal, boleh. Aspal itu permukaannya nggak halus ya. Aspal itu nggak rata ya. Ada sedikit apa lubang-lubang, ada kayak pori-pori. Di muka itu kayak pori-pori. Jadi memang kalau aspal nggak halus ya, kasar ya. Benar, ada aspal, ada kasar. Kalau halus banyak ya. Permukaannya halus itu banyak. Tadi botol minum yang bawah itu halus. Gitu ya. Jadi benda itu berdasarkan tekstur atau permukaan itu dapat dibedakan jadi 2, halus dan kasar. Sekarang kalau berdasarkan bentuknya. Nah, Panjang. nih kalau sekarang bentuk menurut ini ya. Benar, sebenarnya kalian tadi nggak salah ngomong bentuk panjang, bentuk segitiga itu benar. Tapi sekarang kita mau belajarnya tentang keragaman bendanya ya. Padat. Bentar, belum sampai padat nak. Ini ada hubungannya sama pelajaran yang lain nanti. Nah, kalau tadi berdasarkan permukaan atau tekstur itu kan ada kasar, ada halus. Kalau berdasarkan bentuknya itu ada tetap dan berubah ya, tetap dan berubah. Benda yang tetap itu seperti buku ini bentuknya ya tetap ya kan. Kalau buku ini dipegang bentuknya sama kayak gini. Kalau diletakkan bukunya ya, diletakkan bukunya, bentuknya pun tetap sama kan, nggak berubah kan bentuknya buku kan. Bentuknya apa buku ini? Persegi panjang ya, persegi panjang. Kalau dipegang, diletakkan, ditaruh di lemari dan di mana-mana, bentuknya tetap sama persegi panjang. Berarti bentuknya tetap ya. Nah, kalau yang tidak tetap, apa contohnya? Ada yang tahu nggak? Yang bentuknya nggak tetap. Apa ya? Benda yang bentuknya itu
nggak tetap. Kalau dipindahkan itu berubah. Air. 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 Air bentuknya tetap atau berubah ya? Air bentuknya berubah atau tetap, Banyu? Tadi Banyu bilang berubah. Nah, ini. Bentuk dapat berubah. Betul. Ya, Banyu jawabannya betul. Jadi air itu kan, misalkan ya, air ini kalau teacher kelihatan nggak? Air di dalam botolnya teacher, ini kalau dimasukkan dalam botol, bentuknya seperti apa? Botol ya? Seperti botol. Sama kan? Air itu dapat menempati ruangan. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dalam botol ya bentuknya kayak botol. Kalau ditekan tuang di dalam gelas, misalkan di dalam gelas, ya, air ini dituang dalam gelas, bentuknya kayak apa? Gelas. Gelas, ya. Gelas. Menyesuaikan ya. Kalau di dalam botol kecil kayak gini, ya bentuknya seperti botol kecil ini, ya. Jadi menyesuaikan. Air itu punya kemampuan untuk menyesuaikan, bentuknya menyesuaikan wadahnya atau tempatnya, ya. Jadi air itu tidak tetap, berubah sesuai wadahnya. Tergantung ditempatkan di dalam apa, ya itulah bentuknya air. Gitu ya, ingat-ingat ya. Selanjutnya, tadi kan sudah tekstur, sudah bentuk, sekarang wujud. Nah, ini yang dibilang Ganeta tadi. Ya. Jangan salah-salah ya, ada tekstur, ada bentuk, ada wujud. Nah, ini wujud. Ada benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Benda gas. Benda padat tadi seperti contohnya ini. Buku, ya, yang bentuknya tetap nggak berubah. Tempat pensil, ya kan? HP ini benda padat, nak. Benda cair ya tadi yang dibilang Banyu, air, ya, air, susu, cairan, sirup, ya, yang bentuknya cair, yang bentuknya nggak padat, bisa berubah-ubah. Cairan apa, Banyu? Nah, sirup, kan minum obat itu ya, sirup. Nah itu nggak ini, nggak tetap bentuknya, jadi benda cair. Kalau benda gas, ada yang tahu nggak benda gas itu contohnya apa ya? udara, asap. Wah, pintar. Kok sudah pintar ini? Hebat. Udara, asap. Udara. Bisa nggak kita pegang? Tiga sama udara sama, Ma. Bisa nggak kita pegang udara itu? Asap, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Benda gas itu nggak bisa kita pegang. Bentuknya berubah-ubah ya. Bentuknya berubah-ubah nih. Kita tahu nih benda gas. Mana ya benda gas? Nah ini. Bentuk dan ukuran apa? Berubah-ubah sesuai wadahnya. Dan ini yang penting ya. Cirinya benda gas itu yang penting ini. Dapat menyebar ke segala arah dan menempati ruang kosong. Jadi dia bisa menyebar kemana aja. Ya, menempati ruang kosong. Jadi nggak bisa kita pegang, nggak bisa dirasakan. Bisa dirasakan, nggak bisa dipegang ya. Nggak bisa dipegang. Kalau asap kan paling kita cium baunya gitu ya. Bau asap. Kalau udara ya kita rasanya sejuk. Tapi nggak bisa kita pegang. Nah, itu benda gas ya. Masuk benda gas. Angin nih. Angin sama dengan udara tadi. Betul ya, seperti itu. Nah, jadi itu sudah selesai nih. Di dalam keragaman benda ini kita dapat menemukan kosakata baru. Kira-kira apa yang baru kalian dengar dari pemaparannya teacher tadi? Ada nggak kata-kata yang baru kalian dengar? Oh, ini baru aku dengar ini kata-katanya teacher ini. Ada nggak? Atau sudah pernah dengar semuanya? Sudah pernah dengar semuanya. Wah, hebat sekali. Sudah pernah dengar semuanya. Wah, hebat sekali. Kalau sudah pernah dengar semuanya nggak apa-apa ya. Tapi tetap ada kosakata yang harus kalian tahu artinya ya. Tahu artinya. Kalau dalam halaman 90 itu sudah dijelaskan itu. Halaman 90 ya.
Ada halus, ada kasar, ada tetap, ada berubah. Ini tadi. Sebentar. Nah, ini ada di halaman 90 ya. Arti dari kosakata ini ada di halaman 90. Supaya kalian lebih bisa memahami nanti dibaca. Nah, ada yang mau ditanyakan soal ini kosakata dan keragaman benda? Ruth, kenapa Ruth? Teacher, apakah hari itu artinya apa? Sebentar sayang, satu-satu. Ruth dulu, apa Ruth? Apakah hari ini ada tugas SPDP, teacher? Kenapa Ruth? Apakah hari ini ada tugas SPDP? Apakah, sekarang kita tanya ulang, apakah kita sedang belajar SPDP Ruth sekarang? Kita belajarnya apa? Bukan, teacher, tapi ada PR SPDP kah? Cici tanya dulu, sekarang kita belajarnya apa? Kita sedang belajar mata pelajaran apa? Apa? Arti kosakata. Apa? Itu pelajaran apa itu namanya? Matematika, bahasa Indonesia, PPKN atau SPDP? PPKN, bahasa Indonesia, matematika atau SPDP Ruth? Bahasa Indonesia. Nah, kalau Sri sudah menjelaskan bahasa Indonesia, jangan tanya pelajaran yang lain ya. Kita belajar SPDP-nya besok. Kan sudah ditulis di situ ya. Itu sudah tulis kan di AKH. Kalau Ruth mau tahu tugasnya, itu di AKH. Ada di WA, ada di grup, ada di Google Classroom juga ada. Di situ tugasnya semuanya ya. Kalau nggak ngerti tugasnya, tanyanya nanti ya, jangan di kelas online yang bukan jamnya ya. Kalau jamnya bahasa Indonesia, ya fokus bahasa Indonesia. Itu ya. Oke, Garneta kenapa Garneta? Jenis benda itu artinya apa, teacher? Ya, itu yang mau kita sampaikan tadi ya. Kalau di Bupena ini, jenis benda itu sama dengan wujud benda. Ya, sama seperti wujudnya. Tadi wujudnya ada apa saja? Padat, cair, gas, Nih. gas, Nah, ini ya. Fokus kok, Nak. padat. Betul Banyu melengkapi tadi. Pada cair gas, jadi jenis sama dengan wujud ya, ternyata. Kalau di Bupena itu pakai kata jenis, nggak apa-apa, sama saja. Terima kasih, teacher. Sama-sama, Nak. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan lain, tugas kalian adalah halaman 91 sampai 92. Bahasa Indonesianya ya, 91 sampai 92. Ada 4 nomor ya, 4 nomor. Kalian kerjakan. Kalau muat di Bupena boleh langsung. Kalau nggak muat baru boleh di buku ya. Tapi kayaknya muat ini. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau di buku nggak apa-apa. Kalau nggak muat baru gini ya. Tugasnya halaman berapa tugasnya? Coba diulang. Halaman berapa tugasnya? 91 sama 92. Oke, good. Kenapa Garneta? Teacher, gas kan nggak punya permukaan, teacher. Ya kalau nggak punya tinggal ditulis. Kalau nggak punya tinggal ditulis. Ya. Teacher, siap. Ini kalian kerjakan sepengetahuannya dulu. Nanti baru kita bahas bersama-sama ya. Nanti Titik akan koreksi satu-satu. 91 sampai 92. Ya, kerjakan dulu sebisanya, nggak apa-apa, salah, jangan takut salah. Itu ya, dikerjakan. Nah, dikumpulkannya, ini hari apa? Rabu, Jumat. Masih panjang, ya. Jumat paling lama tapi ya, paling lama. Kalau bisa sekarang ya nggak apa-apa. Aku kurang satu, teacher. Oh iya, betul. Kalau bisa sekarang nggak apa-apa, kalau bisa besok nggak apa-apa. Tapi paling akhir Jumat. Nah, Jumat. Nah, terus ada yang mau bertanya soal tugas?
Tidak. Tidak ya? Sudah paham ya? Sudah mengerti? Sudah. Ya. Sudah. Kalau memang hari ini nggak sempat, nggak apa-apa, besok atau Jumat ya, karena hari ini nanti juga kalian akan mengerjakan PJOK. Kenapa Vanessa? Ayah kan juga nggak punya permukaan ya, teacher ya. Nggak tahu ya. Akhirnya punya permukaan atau enggak ya? Pokoknya kalau memang menurut kalian tuh nggak punya, tulis saja. Nggak punya nggak apa-apa. Ya. Kalau menurut kalian punya, ya tulis punya. Tapi kalau nggak punya ya nggak usah dipunya-punyain. Nggak apa-apa, jawab aja dulu sayang. Ya. Jangan tanya jawabannya. Jawab aja dulu sebisanya. Masalah enggak apa-apa tadi, teacher. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita nanti ini kok. Apa belajar. Nggak apa-apa salah ya. Nggak harus benar. Memang ini pelajarannya baru ya. Nanti kalau di kelas besar itu kalian belajarnya itu ini IPA ya. Ini masuk pelajaran IPA. Tapi kalau kelas kecil ini masih masuk bahasa Indonesia. Gak apa-apa ya, belajar dulu sebisanya. Permukaannya apa, bentuknya apa, jenisnya apa. Kalau memang permukaannya nggak bisa diamati ya tulis saja, nggak bisa diamati, nggak bisa sesuai aja. Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, apakah kalian sanggup kita lanjut ke PPKN sebentar? Atau mau ini dulu? Sebentar aja kok, nggak lama. Lanjut aja, teacher ya, selesai. Boleh sambil ini deh, boleh sambil minum, boleh ya. Kalau ngemil-ngemil, boleh deh ngemil-ngemil. Yang penting ini ya, yang penting tetap menyimak. Tapi kalau makan berat, makan nasi jangan ya. Kalau ngemil-ngemil boleh deh. Oke, kita lanjutkan sebentar saja. PPKN. PPKN-nya hari ini kita belajarnya tentang aturan di rumah. Aturan di rumah. Jadi mau tanya sekarang. Aturan itu apa ya? Aturan itu ya. Kata tertib. Sesuatu yang harus ditaati. Sesuatu yang harus ditaati, kata Banyu. Good. Ada lagi nggak yang kalian tahu? Oke, tata tertib, sesuatu yang harus ditaati, betul. Pemerintah, aturan itu ya. Betul yang diucapkan Ganeta sama Banyu, betul. Jadi aturan itu adalah ketentuan ya, ketentuan sesuatu yang harus ditaati. Ketentuan gunanya apa? Gunanya untuk membatasi kalian. Jadi memang kalau ada aturan itu pasti kalian akan dibatasi ya, nggak bisa bebas. Mama buang. Gunanya untuk membatasi seseorang. Jadi kalau ada aturan nggak mungkin kalian bisa bebas. Contoh kalau di rumah, ini kan kita di rumah ya, konteksnya di rumah. Di rumah itu ada namanya aturan, tata tertib. Gunanya untuk mengatur, untuk ditaati. Nah, aturan ini, ketentuan ini ya, itu membatasi kalian, membatasi. Jadi kalian nggak bisa bebas lagi sesuai dengan aturan itu. Tapi memang itu gunanya ya, dibatasi agar hidupnya lebih tertib. Ingat ya, manfaatnya supaya hidup lebih tertib, lebih teratur, nggak berantakan, nggak amburadul. Contohnya kok di rumah, kalau Fitri ya, di rumahnya itu ada aturan kalau mau pergi kemana-mana itu harus pamit, harus izin sama papa sama mama, sama orang tua. Itu di rumahnya teacher ya. Pasti di rumah kalian beda-beda, tapi kalau di rumahnya teacher seperti itu, harus pamit. Nah, berarti nggak bebas dong teacher kalau mau pergi kemana-mana harus pamit ya. Iya, tapi gunanya apa? Gunanya supaya orang tua itu tahu kemana perginya. Terus kalau ada apa-apa itu bisa tahu, ya kan? Kalau kita nggak pamit, misalkan ada apa-apa sama kita, bingung. Orang tua mau carinya kemana, ya kan?
makanya perlu pamit. Nah, itu. Jadi aturan itu harus ditaati, betul. Untuk mengatur, betul. Untuk membatasi kita, untuk membuat hidup lebih teratur, lebih tertib, ya. Nah, aturan itu kalau di rumah berarti harus ditaati oleh siapa? Kalau di rumah. Anggota keluarga. Semua orang serumah, semua anggota keluarga, betul. Kalau di rumah berarti harus ditaati oleh semua anggota keluarga tanpa kecuali, ya. Baik mama, papa, anak. Kalau ada kakek nenek semuanya. Nah, aturan itu harus apa? Harus disepakati bersama, harus setuju semua, ya. Setuju? Setuju. Nah, baru bisa diterapkan. Kalau ada yang nggak setuju, harus sampai semuanya setuju. Nah, biasanya ada yang mimpin, ya. Biasanya kepala keluarga, papa biasanya yang mimpin itu untuk membentuk aturan, atau mama juga nggak apa-apa. Nah, jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Nah, sekarang kita mau tanya sama kalian. Sebentar. Nah, kalau ada gambar seperti ini, menurut kalian aturannya apa yang sesuai dengan gambar ini? Berdoa. Sebelum makan berdoa. Sebelum makan berdoa. Bagus. Jadi kalau ada gambar itu kan ada mau makan, ya, itu mereka berdoa ya. Jadi mereka berdoa sebelum makan, itu juga termasuk aturan. Nah, itu termasuk aturan, ya. Betul. Itu salah satu aturan di rumah. Sekarang coba itu aja. Mau tanya langsung, ya. Kira-kira di rumah kalian satu aja. Apa aturan yang diberlakukan oleh papa mama? Ada nggak? Di rumah Ada. Tidak boleh malam-malam. Tidur. tidak boleh keluar malam-malam. Apalagi Nggak boleh main HP saat malam, pagi, atau sore, atau siang. main HP-nya dibatasi, ya, nggak boleh lama-lama, ya kan? Apalagi siapa? Jojo sama Banyu apa? Itu harus data seluruhnya dimatikan, downloadan, baru boleh main YouTube. Piringnya dicuci. Oh, habis makan piringnya dicuci. Oke, hebat. Apa Banyu sama Jojo bersuara nih? Coba semua dengar dulu. Belum tidur. Jojo dulu. Apa, Jo? Menggosok gigi. Oh, menggosok gigi sebelum tidur, ya, Jo, ya? Oke. Itu aturan di rumahnya Jojo. Kalau Banyu apa? Di rumahnya Banyu. Aturan di rumahmu apa? Tidur. Bangun tidur harus tepat jam 7. Oh, aturannya bangun tidurnya harus jam 7. Berarti nggak boleh bangkong ini, ya. Nggak boleh tidur malam-malam. Supaya bangunnya jam 7. Iya. Kenapa? Ya, oke. Jadi tadi Banyu bilang nggak boleh, bangunnya harus jam 7. Jojo bilang sebelum tidur harus gosok gigi. Terus bilang main HP-nya ini dibatasi, ya, intinya, ya. Nggak bisa bebas, nggak bisa terus main HP. Harus ada waktu main HP, ada waktu nggak main HP. Kalau Gerneta tadi setelah makan harus cuci piring. Wah, mandiri sekali, ya. Terus apalagi tadi Gerneta bilang, ya? Tidak boleh tidur malam-malam. Ya, tidak boleh malam-malam. Itu hubungannya sama Banyu tadi. Nah, betul. Semuanya punya aturan berarti, ya. Berarti semua di rumah masing-masing punya namanya aturan. Nah, aturan ini harus apa? Dilanggar atau ditaati? Ditaati atau dipatuhi. Patuhi, betul. Karena mama, papa, atau siapapun keluarga kita yang membuat aturan itu untuk kebaikan kita, ya, untuk mengatur supaya hidupnya itu nggak kacau. Kalau nggak ada aturan itu kacau loh, anak-anak, ya, kacau. Nanti rumahnya itu nggak ada aturan itu kacau. Contoh di sekolah, ya,
di sekolah. Misalkan kalian kelas online seperti ini. Udah anak-anak, hari ini kita kelas online ya. Tapi kita nggak kasih tahu aturannya, nggak kasih tahu masuknya jam berapa, pelajarannya apa. Kira-kira bingung nggak kalian? Bingung nggak? Kalau kita bilang hari ini kelas online tapi nggak kasih tahu jamnya jam berapa, nggak ngasih tahu pelajarannya apa, bingung nggak? Bingung kan? Bingung karena nggak tahu, nggak ada aturannya. Nah, makanya dibuat aturan. Kita masuk jam 9 ya. Kalau pas meet nggak boleh makan makanan berat ya, boleh minum air. Nah, kita belajarnya PPKN Bahasa Indonesia ya. Ada aturannya supaya hidupnya teratur ya, kegiatannya berjalan lancar, baik gitu ya, nggak kacau. Kalau nggak ada aturan, kitanya bingung, semuanya kacau, berjalan masing-masing ya, nggak bisa berjalan dengan baik. Nah, itu gunanya aturan. Kalian tadi sudah menyebutkan di rumah masing-masing, ternyata juga ada aturan ya. Nah, ini contoh-contohnya sama ya. Nah, ini manfaatnya nih. Setiap rumah pasti ada aturan dan tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan rumah berjalan lancar. Nah, ini ya, berjalan lancar. Supaya nggak kacau, berjalan baik, lancar semuanya. Itu ya, supaya nggak kacau. Supaya hidupnya teratur, itu juga manfaat. Oke, ada pertanyaan soal aturan di rumah? Tidak, teacher. Tidak, sudah capek ya. Sudah capek atau belum ini? Capek. Ya, mulai cepat-cepat aja ini. Ya, itu ya. Aturan intinya adalah untuk mengatur supaya hidup kalian lebih teratur, nggak kacau, supaya kegiatan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Ya, aturan untuk ditaati. Untuk seluruh anggota rumah. Ya, Banyu. Ada. Kenapa Banyu? Teacher, Ya, Ruth. aku juga punya lagi peraturan di rumah. Nah, oke. Bentar, Ruth. Yang Ruth sebutkan tadi sama yang mau Ruth sebutkan itu ada tugasnya, Ruth. Jadi tugas kita ya, PPKN itu kalian menuliskan, bentar, di share screen ini ya. Share screen ini, apa namanya? AKH-nya mana ya? Oke. Nah, ini. Nah, AKH-nya ini adalah kalian tugasnya apa? Mau mengerjakan bukunya halaman 98. 98 itu adalah apa? Menuliskan daftar aturan di rumah. Nah, ini Ruth, ada tugasnya Ruth. Jadi, semua aturan yang kalian sebutkan tadi kan cuma satu ya. Nah, pasti nggak cuma satu. Jadi yakin pasti mama papa buatnya ada beberapa. Coba kalian sebutkan di rumah masing-masing ya. Di rumah masing-masing. Aturannya apa? Kalian buat yang ini kan dibuat tabel ya. Dibuat daftar aturan. Boleh kalian buat tabel nomor nama aturan gitu ya. Cuma 2 aja, nomor sama nama aturan. Jadi supaya tahu ada berapa. Ya. Jadi buat tabel aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Bebas ya. Ini nggak ditentukan berapa karena kan masing-masing rumah berbeda ya. Jadi kalian coba buat, kita mau lihat beberapa aturan yang ada di rumah kalian. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan kalian lupa, kita bisa ingatkan. Ya. Gitu ya tugasnya ya. Jadi hari ini tugasnya Bahasa Indonesianya halaman 91 sampai 92. PPKN-nya halaman 98 tentang menulis aturan di rumah masing-masing. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Bentar ya. Tidak ya. Habis ini kita akan kirimkan kirimkan
di Google Classroom ya, linknya supaya kalian bisa mengumpulkan. Bisa masuk sekarang kah? Siap, teacher. Oke, itu habis hubungi Samuel. Supaya kalian nggak masuk lagi, keluar lagi ya. Setelah ini udah jelas ya tadi ya, yang tematik sudah selesai. Setelah ini Samuel mau masuk, tapi sebentar. Hanya menjelaskan tentang ulangan. Hari ini kalian ulangan PJOK kan? Ya kan? Hari ini ulangan. Iya, teacher. Ya, hari ini ulangan PJOK. Si Samuel mau menjelaskan sedikit nggak menjelaskan materi kok, cuma menjelaskan tentang ulangan. Setelah itu sudah kita akhiri dalam doa.